Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Kanjeng Mami. Di video ini masih seputar kitchen sink. Jadi di video sebelumnya aku share tentang bagaimana aku memperbaiki sendiri lemari atau kabinet di bawah kitchen sink aku yang rusak akibat adanya kebocoran di kitchen sinknya. Nah, setelah aku upload video tersebut, ada satu pertanyaan di Instagram aku. Jadi, dia mengalami pengalaman yang sama dengan yang aku alami, yaitu kitchen sinknya selalu dalam keadaan basah. Selalu ada rembesan air sampai airnya itu menetes-netes gitu. Nah, dia bingung, kenapa ya? Sama banget dengan pengalaman aku. Aku juga bertanya-tanya waktu itu, ini kenapa ya? Gitu kan, dari mana airnya, bocornya dari mana? Gitu. Nah, mungkin untuk sebagian orang informasi yang aku sampaikan ini mungkin nggak perlu ya gitu. Tapi berdasarkan pertanyaan tersebut, aku merasa mungkin akan bermanfaat bagi sebagian orang. Karena apa? Karena sebelumnya pun aku sudah memanggil atau menggunakan 2 tukang untuk memperbaiki kitchen sink tersebut. Dan hasilnya masih tetap sama. Sampai akhirnya aku memberanikan diri sendiri untuk memperbaikinya, sehingga aku menjadi tahu dan mempunyai pengalaman yang akan aku share di video aku kali ini. Nah, buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan yang sama, simak terus ya video ini. Siapa tahu akan memberikan solusi untuk permasalahan kalian. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya. Caranya, klik tombol merah subscribe seperti ini yang berada di kanan bawah video ini, dan klik juga gambar lonceng yang berada di kanan Berikut atas ini video adalah ini. 4 titik di area kitchen sink yang dapat menjadi penyebab rembesan air. Nah, yang pertama adalah di bagian keran. Yang kedua, di pinggiran kitchen sinknya, jadi di antara kitchen sink dan meja kitchennya. 3. Saluran air bersih. 4. Saluran pembuangan. Nah, itulah 4 titik di area kitchen sink yang mungkin menjadi penyebab kebocoran. Nah, bagaimana kebocoran tersebut bisa terjadi pada titik-titik tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pada keran. Nah, salah satu penyebab kemungkinan terjadi kebocoran adalah pemasangan keran yang tidak kencang. Jadi, pastikan pemasangan keran ini terpasang dengan benar dan terkunci dengan kuat. Nah, ini aku tunjukin saat aku memasang kerannya. Jadi, pemasangan keran ini sebaiknya dipasang pada saat kitchen sinknya itu belum terpasang di kitchen set, sehingga memudahkan kita untuk mengunci dengan kencang kerannya. Nah, pokoknya kerannya ini harus terkunci dengan kencang sehingga tidak ada celah untuk air masuk di area kerannya ini. Nah, kalau kerannya ini sudah terpasang dengan benar, kerannya ini tidak akan gampang dipindah-pindahin. Jadi kalau aku kemarin itu ya, ini posisi kerannya kan di kanan. Nah, kemarin karena tidak kencang itu, kuncinya tidak kuat, kerannya ini aku bisa pindahin ke kiri, ke kanan gitu. Jadi ada air yang masuk di sela-sela keran tersebut, sambungan kerannya itu. Nah, yang kedua di area pinggir kitchen sink. Jadi batas antara kitchen sinknya dan meja. Nah, di area ini juga dapat menjadi salah satu area yang menyebabkan rembesan air. Jadi, di antara kitchen sink ini dengan meja harus ditutup supaya tidak ada rembesan air. Nah, sebelumnya kitchen sink aku ini ditempel dengan menggunakan sealant. Nah, sealant itu gambarnya seperti ini. Biasanya dia untuk lem kaca. Jadi waktu aku ngebongkarnya, aku mesti mengikis dengan pisau sealant-nya itu.
Nah, untuk sekarang ini aku tidak menggunakan sealant, tapi aku menggunakan semacam tip gitu. Nah, banyak sih jual di online. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini aku sekalian nutup dengan tapnya ya. Jadi, tapnya ini memang khusus untuk kitchen sink. Banyak macam model dari tapnya ini ya. Maksudnya motif-motifnya itu banyak. Nah, ada yang gambarnya itu lucu-lucu, warnanya macam-macam. Nah, kebetulan aku lebih memilih yang clear aja. Jadi supaya kitchen sink aku nggak terlalu banyak warna ya. Jadi pastikan juga area ini tertutup dengan benar, sehingga tidak ada rembesan air yang akan membasahi kitchen sink bagian bawahnya. Yang ketiga adalah pada saluran air bersih. Nah, pastikan juga pipa ini atau saluran ini terpasang dengan benar, baik pada sambungan yang ke keran maupun sambungan yang ke sumber air. Nah, pipa atau selangnya ini sebaiknya jangan menggunakan yang sambungan. Jadi kalau aku kemarin itu sumber bocornya itu juga salah satunya di sini. Nah, seperti ini keadaan sebelumnya. Jadi nyambung di tengah-tengah gitu. Jadi di sambungan inilah airnya itu menetes. Jadi pastikan menggunakan selang yang sesuai ukurannya. Nah, yang terakhir, keempat, ini adalah saluran pembuangan. Jadi ini juga dapat menjadi salah satu penyebab kebocoran ya. Jadi pastikan selang ini tidak bocor dan sambungan-sambungannya, baik sambungan yang ke kitchen sink-nya maupun sambungan ke pembuangannya itu tertutup dengan rapat, terkunci dengan rapat. Nah, itulah 4 titik di area kitchen sink yang mungkin dapat menjadi penyebab terjadi rembesan air ataupun kebocoran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Silahkan share video ini, like, dan komen. Jika ada yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.